Selamat siang userners. Di sini siang sih, kalau di sana nggak tahu ya. Selamat siang, kembali lagi bersama kita di sini di Uzon Talk bersama saya host baru ya. Nama saya David, tapi bukan Gadget In. Tapi bukan Gadget In. Bener nggak salah banget sih. Kali ini kita nggak bahas tentang gadget, nggak bahas tentang otomotif, kita lebih ke game sebenarnya, lebih ke game tentang e-sports lah ya bisa dibilang. Di samping gua ada apa ya? Ada host yang bukan host sih sebenarnya. Ada seorang tokoh yang keren banget. Aduh, keren banget loh. Seorang tokoh yang kalau lu ngikutin MPL lu pasti nggak bakal familiar dengan Rainer Apathy from Skylar gitu. Kayak gitu-gitu terus ya banyak banget dia udah banyak banget nge-cash di mana-mana. Kita sambut kali ya. Halo. Bang Oji. Terima kasih banyak David. Selamat datang di studio Uzon. Oke, terima kasih banyak David yang bukan Gadget In. Thank you so much loh dapat kesempatan di Uzon Talks. Tapi saya pengen sih jadi Gadget In sebenarnya. Iya. Walaupun cuman ya. Iya, banyak gak alat-alatnya? Banyak, cuman muka saya kurang gadget gitu sebenarnya. Betul. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu kali ya users di sini, karena tagline kita sih sebenarnya di sini awam jadi paham. Awam jadi paham. Semua harus awam dulu. Itu kan kalau nggak paham, kalau awam mulu kan aduh, kayak podcast ini kayak nggak ada isinya. Jadi semoga users di sini menjadi paham setelah nonton kita ya. Amin. Tentunya paham tentang e-sports, nggak mungkin tentang otomotif dong. Nggak, gue bisa otomotif. Oh iya. Bisa. Diselip-selipin dikit kali. Iya. Sekarang Bang Oji kenalin diri dulu dong. Oke. Pernah kan nama gue Ranger Mas. Nah gue ini biasa dipanggil Oji. Kalau misal di luar gue biasa dipanggil Ranger Mas juga kalau di dunia caster. Dan mungkin gue ini udah cukup belum lama-lama banget lah berkecimpung di sport, masih junior hitungannya. Tapi lumayan cukup lama di MPL hitungannya. Tapi junior sih enggak ya? Bang Uji kayak dari MPL Season 2 enggak sih? Enggak, gue dari MPL Season 1. kualifikasi MPL Season 1 sebelum MPL Season 1. Itu mah senior loh aja sebenarnya. Itu enggak junior. Di atas gue masih ada senior-senior lagi tapi. Tapi menurut gue yang ngikutin MPL dari Season 4 lu termasuk salah satu yang paling apa ya, bisa paling naik ke permukaan kayak. Kayak di bareng Pak Pulung, bareng Bung KB. Bareng Kornet juga dulu. Iya, bareng Bang Kornet juga. Iya, dulu gua ngebelahnya tuh bareng Kornet. Baru abis itu sama KB dulu, KB Kornet baru main sekarang sama sekarang kan nama banyak, bisa sama Mocan, bisa sama Pak Pulung gitu. Berarti Bang KB Bang KB lagi. Bang Oji ini udah berkecimpung di dunia e-sports caster ya tentunya. Tapi sebelumnya ada nggak sih pekerjaan yang sebelum ke e-sport dan sebelum caster apa sih Bang Oji? Kita kenalnya apa sih dulu Ranger Mas itu? Sebenarnya sebelum Ranger Mas ya Oji itu cuma mas-mas tukang sate biasa sih gue dulu. Gue dari supir pribadi pernah.
Gua tukang sate pernah. Gua juga pernah daftar kedinasan Oh ya, tentara polisi selama 2 tahun gagal. Terus gua pernah jadi barista healthy food bar juga. banyak banget pengalaman. Ojek Oh payung ya, apa ojek iya payung. ojek pinggiran. Dulu ojek pinggiran adik gua loh yang nulis kan tau nggak lo di situ kan ada tulisan ojek. Mm. Tahu nggak kalau digantung lo pernah nggak turun halte busway Oh, di pinggirnya tuh ada abang-abang ojek yang ada tulisan ojeknya. iya iya. Itu kan dari kardus. Iya dari Itu adik kardus. gue yang nulis dulu. Pernah. Ojek pinggiran pernah, ojek payung pernah. Apa aja lah dulu jualan risol depan SD. Semua gue sikat. Semua bangku disikat. Iya, selama masih halal dan bisa menghasilkan. Tapi nih, kalau berkecimpung di dunia caster nih, awalnya gimana sih? Maksudnya dari sekian banyak pengalaman yang udah dilaluin kan, tiba-tiba ke caster gitu. Sebenarnya gue juga nggak expect ya kalau ke caster itu sendiri. Cuma balik lagi, gue pas lagi dagang sate. Ini adalah posisi terakhir gue sebelum jadi caster ya, dagang sate. Nah, di situ temen gue itu suka makan sate gue karena alhamdulillahnya sate gue ini salah satu taichan terenak lah di bumi. Gokil, di Oke, bumi. di bumi. Klaim sendiri atau klaim orang-orang Ini orang-orang klaim dan satu-satunya yang mungkin bisa gue banggain lah di bumi tuh ya? dari diri gue waktu itu. Oke. Iya. Dan temen gue itu cowok. Oke. Ya mampir lah. Terus dia ngeliat gue tuh benar-benar suka main Mobile Legends. Oh dulunya Suka emang banget. main gamenya, mainin Suka gamenya. banget gue. Suka Tapi gue epic abadi. Gue tuh bocil-bocil epic abadi. Sumpah, handphone gue tuh yang kalau flicker ke depan tapi flicker ke belakang tuh nggak sih? Gokil Lo? banget. Tahu kan rasanya? Tahu banget, Bang. Iya, yang Yang kalau panas panas. banget dia. Itu gue dulu. Xiaomi Redmi Note 2. Jangan sorry, disebut sorry. dong. Gak apa-apa, kita tapping, Bos. Iya, Santuy aja. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi tuh gue bocil epic gitu. Gue aja nggak punya skin. Gue nggak pernah legend seumur hidup. Oh iya, legend. Sumpah, legend pun nggak pernah. Sampai akhirnya tuh orang cowoknya temen gue nanya, kok lu suka banget sih main Mobile Legends? Dia bilang, orang casual kayak lo, wih, gue nggak ngerti itu apa maksudnya orang casual kan. Orang Ternyata memang, casual. ya karena gamers itu mungkin menurut dia lebih ke arah geek atau nerd yang sering main game terus tiap hari. Kalau gue kan jarang main. Oh dulu Jarang, stereotipnya begitu ya? iya stereotip dari dia mungkin. Gue kan nggak tahu dunia gamers dulu. Maksudnya gue gamers gue taunya ya gue suka main game. That's it. Gue tuh apa namanya suka banget main game. Tapi gue taunya gamers ya udah gamers gitu. Gue nggak tahu gamers tuh seperti apa ya. Gamers menurut gue lu suka main game gamers. Nah gitu taunya. Oke, terus gue bilang lah iya gue suka banget lah. Gue suka banget main game. Gue suka banget Mobile Legends. Apalagi karena gue dulu main Dota 1. Oh tapi ngikutin Dota udah Gue MOBA dari itu udah gue ya? dari SD gue main warnet. Oh ya? Iya, gue dulu tanding CS juga di Jogja. Oh berarti pengalaman gaming udah lumayan lah ya. Alhamdulillah, mengenal dan gaming gitu. temen gue yang dari dulu kenal gue dari SD atau SMP atau SMA dia bilang akhirnya Ji ternyata kerjaan lo yang suka banget main game itu menghasilkan gitu karena mereka tahu gue tuh suka banget main game. Gue sampai jadi joki warnet juga pernah, joki RF dulu, tanding Dota ke warnet ya, walaupun bukan yang jagonya ya, gue yang kelas sesama SMA atau nggak, misalnya lo SMA mana nih, gue SMA mana, ayo tanding Dota gitu, gue datang ke warnet lo waktu itu menang gue. Jadiin jokin gitu ya? Nggak joki, itu antar sekolah, gue Oh. wakilin tongkrongan gue. Oke. Kalau ke Jogja gue dulu wakilin warnet gue cuma diiming-imingin, Oji mau main gratis nggak? Namanya gue masih SD kan, mau, yaudah, ayo ikut main tanding, gue di Jogja menang. Berarti sebelum orang kenal tim e-sports, Bang Oji udah sebenarnya udah Gue udah berkecimpung di main e-sports itu dan ya? gue nggak tahu e-sports, nggak tahu gue, mana tahu gue. Udah lah, abis itu gue teman gue itu yang cowok akhirnya pokoknya sepanjang perjalanan teman gue itu minta beli sate. Ji, tolong dong, gue mau pesen sate, anterin ke kantor gue waktu itu di Green Lake kantornya, kantor pertama gue. Oke, gue anterin. Saat di situ lagi ada kualifikasi regular season 1 MPL. Gue nggak tahu tuh kalau Mobile Legends bisa dipertandingin, karena gue nggak tahu. Tapi sebelumnya udah main lama. Main gue suka banget, gue nontonin, gue kayak misalnya nih ruang produksiannya di sini nih, gue nonton dari pintu gitu tuh nggak sih lo, kayak kecilan kecil gitu. Udah lah, singkat cerita, waktu itu tuh KB itu jadi salah satu pionir kenapa MPL bisa ada di dunia. KB bukan pionir MPL di Indonesia, di dunia ini, karena KB itu salah satu penggagas MPL. Gimana caranya professional players atau gamers profesional itu bisa berkecukupan hidupnya, digaji. Dulu tuh nggak gajinya kecil bro. Sebelum naik banget itu gajinya nggak sebanyak itu, di luar negeri memang besar. Iya, kita tahunya
tim secret ya, Ya paling tim luar reguler negeri ya. lah, tim Indo nggak ada duitnya. Bang Kabit ya. Bang Gabe penggagasnya, pionirnya tuh dia. Dia dulu pokoknya nge-handle seluruh orang yang daftar. Lo bayangin dulu kan daftar boleh bebas MPL. Boleh boleh. Nggak kayak sekarang kan, bebas. Lo bayangin tuh dia filterin satu-satu nama-namanya segala macem. Pokoknya dia yang bikin lah rules segala macem. Capek sakit. Dari berapa ratus ribu tim. Bayangin aja berapa ribu tim dia daftar tuh matanya sendiri ya kan. Sakit lah. Caster cewek udah tuh, udah nge-cast. Nah, pergantian kan caster cowok, bahkan bos gua waktu itu harus turun tangan. Dia tanya sama tiga teman gua, tiga orang lah di situ yang ada. Dua teman gue ini ya ganteng-ganteng lah rupawan mukanya. Iya. Ya, Aku juga ganteng juga sih. kalau gua sih di muka KKM. Enggak, Nah, ganteng banget bukan sih. terus waktu itu tanya terakhir gue, ini dua gak ada yang mau kan? Hmm. Mantan artis sama ini gak ada yang mau. Lu mau gak jadi caster? Mau, bisa gak? Enggak. Pernah gak? Enggak. Pernah depan kamera? Enggak. Tapi lo main Mobile Legends main. Dengan bermodalkan bermain Mobile Legends dong. Gue emang dari dulu anaknya bonek. Langsung tembak Apaan aja. aja gue Sikat aja. gue sikat kerjaan apapun dan itu gue juga gak mengharapkan duit. Gue nggak tahu itu dibayar, Dulu caster emang Bang Uji nggak tahu kalau ini nggak tahu ada caster, nggak tahu. Gue tuh ngelepas main game itu 2011 terakhir gue main. Zamannya Hon, Hero of New World, masih zaman Dota. Dulu tuh gue lepas tuh. Gue nggak tahu lah ada komentator itu, nggak tahu lah. Nah, gue bawa pas lagi nge-case itu, ya bawanya kayak gini. Apa yang gue bawa sampai saat ini mungkin nggak sama persis, cuma improvisasinya. Iya, Tapi core-nya tetap kayak gitu, tetap selama gue nge-case dari kemarin season 1 sampai 12 core-nya ya tetap gue bawa. Gue yang berisik. iya. Nggak- Ciri khas ada sih Bang Uji buat. Iya, ciri khas yang kasarnya orang tuh nih lo denger gue sekali Iya, gue tahu ini siapa Ranger gitu. Emas nih. Iya, bercandanya ada tapi nggak bercanda banget. Teriaknya kenceng, ngecengin orang yang kerasa kalau lu nonton. Kalau gua mau konet tuh dulu ngerasa kalau lu nonton gua mau konet, lu nggak bosen kenapa? Gue seakan-akan tuh kayak radio, Kayak tektokan. temenin gitu ya, ada Iya yang temenin. ngobrol, ngajak ngobrol nggak tuh. Jadi gue mulai improve dah. Tapi core-nya sama. Gue juga bilangnya apa ciri khas gue sama lah. Gak gue hilangin itu. Itulah selesai dah nge-case regular. Sorry. MPL Kualifikasi itu. kualifikasi ya. Itu gue ingat banget gue nge-case yang pertama tuh Celsius sama RRQ. RRQ masih ikut kualifikasi dulu. Wah, kayak Celsius tuh, nama tim ada Celsius tuh. Ada. Gue nggak tahu sih. Zaman dulu. Sejauh dulu. Iya, udah kan habis itu selesai gue pulang gue nggak tahu gue bakal jadi caster lagi. Tapi salah satu produser di situ, Aries Tio, terima kasih banyak untuk Bapak Aries Tio. Dia salah satu orang yang percaya. Dia bilang ke semua, gue percaya orang ini bisa jadi caster besar suatu saat nanti. Ketika yang lain tidak percaya, ya karena kan gue nggak tahu apa-apa. Mungkin dia ngelihat gue dari perspektif yang lain kan. Nah itu makanya gue akhirnya percaya sama dia untuk ngisi lah. Abis itu ada event Telkomsel, itu pertama kali event yang official dibayar. Wah itu dulu gue 150.000, 50.000 tuh udah seneng banget sehari. Dulu tuh 150.000. Di ATM gue gak pernah ada 50.000 coy, 20.000 udah bentok. Gue dapat 50.000 ATM ngendep dan lo punya duit 50.000 di kantong, itu seneng banget. Seseneng itu Pada gua. zaman dulu tuh. Pada 2017 itu. Jadi gitu awal mulai gue jadi caster. Dan alhamdulillah snowballing. Cuma Bapak Aries Tio itu yang Pak Aristio, shout out to Pak Aristio. ya dia ngelihat orang talenta itu nggak dari lu bisa apa nggak langsung di saat itu. Tapi Dia- dia mikir jangka panjangnya. Gak tahu dia dari perspektif Visioner mana. gitu ya? Iya visioner itu. Dia sekarang direkturnya Supreme League Altrigo. Thank you Pak Tio, luar biasa. Nah itulah gue jadi caster awal di situ. Banyak banget berarti. Bahkan gue baru tahu kalau Bang KB itu mengkurasi pro player itu. Gue baru Penggagasnya tahu. dia penggagasnya dan makanya gue selalu bilang sama siapapun dan bahkan gue bilang sama tim MPL KB ini bukan bagian dari MPL. KB itu Penggagas. MPL. KB itu MPL. MPL. KB itu MPL-nya. Jadi buat lo semua yang ngatain Bang KB sotoy soal bro, this guy Boro itu orang OG. OG banget, the real OG itu orang Lord Berak aja dia tahu. Air sungainya kemana dia tahu. Sumpah. Gua bukan yang membesar-besarkan ya. Gue serumah sama dia, Bro. Gue serumah, gua kan serumah Oh tinggal iya, kan. gue pernah ngeliat Iya. kalian bareng gitu. Iya, kontrakan gua serumah. This guy dia bahkan fun fact-nya dia ini nggak pernah dibuka di mana-mana. Iya contoh. Dia pernah nangis
ketika dia tergeser jadi analis dulu. Dari caster. Analis apa di timnas kah? Enggak, bukan, dari caster jadi analis. Oh, dia dulu full caster gitu. Iya. Sekarang ya dia analis. That's why gue bikin Profesor KB tuh untuk menghibur dia, dan ternyata dan itu memang apa, itu pantas di dia gitu loh. Dia orang pintar tentang The real Mobile Legends. profesor. Iya, makanya gua kan yang nyiptain Profesor itu kan. Memang pantas gitu loh. Dan akhirnya dia sekarang udah tahu kalau ya gak jadi seorang caster tuh nggak masalah. Dulu berat kan buat dia. Tapi menurut gua Bang KB sih, kalau lu ngeliat konten-kontennya ya kayak emang dia pinter aja gitu. Dia Emang tahu caranya. cinta mati Gua sama bingung Mobile sih Legends. yang streamer analis ya. Enggak, dia emang pinter, bro. Ya, dan itu alhamdulillah ya salah satu perjalanan hidup gue yang gue sangat senang. Gue bisa satu rumah dan bisa dibilang punya keluarga baru lah di situ. Barang Bang KB itu barang Bang Kornet mungkin. KB, Kornet, Abed sama almarhum Iya, Fafa. Fafa. Itu dialah awal-awal gue bisa jadi caster lah berkat mereka. Nah, setelah sekian banyak pengalaman, setelah sekian banyak yang dilalui untuk menjadi caster nih ya. Seperti yang kita tahu ya Bang Oji, kayak e-sports tuh udah berkembang ya. Pemerintah juga udah mulai merhatiin gak sih? Betul, Kalau semua orang nggak sih? iya. Kita udah membentuk PBSI-nya, kita udah sangat disupport lah. Maksudnya untuk orang yang nggak apa ya, kayak public kayak gue nih yang kayaknya buat menjadi pro player tuh kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Maksudnya kalau gue pengen gantiin jungler dari Onyx, gue harus sejago Kairi gak sih? Iya. Dan itu sulit banget, bro. Sulit Iya, banget kan. Maksud gue, betul. ketika lu pengen berkecimpung di dunia e-sports, mungkin caster salah satu jawaban sih menurut gue. Betul. Caster jawaban. Nah, ambigunya adalah menurut gue nih, caster itu sama kayak pengacara, Bang. Kenapa tuh? Karena apa ya, pekerjaan yang ikonik yang susah dilepas orang gitu. Maksudnya kalau lu dengar banyak pengacara, cuman beberapa orang doang yang muncul ke permukaan. Gimana caranya sebuah caster itu bisa? Gue kalau nonton MPL, gue harus nonton lu. Wih, serius gak nih? Jujur, gue bakal skip. Maksudnya antara lu sama Bang KB sama Papul gitu dong. Yang betul. Gimana caranya kalau kita pengen jadi caster nih, kita terlihat gitu. Oke. Setidaknya punya ciri khas lah. Sebenarnya ini dia, ciri khas itu bisa dibilang didapetinnya kan dari diri sendiri ya. Karena dibantuin dengan apapun kita, teman atau orang luar tuh nggak bisa. Karena kita yang nentuin nih kita akan jadi apa, kita seperti apa, kita ikutin siapa, kita akan seperti apa itu. Cuma ciri khas itu yang menurut gua menjadi sebuah karakter ke depannya, dan lo tentuinnya dengan nyamannya lo juga. Kayak misalnya lu suka orangnya, misalnya lu bikin karakter yang suka caper apa segala macam, atau suka kontradiksi, tapi aslinya lo ternyata nggak seperti itu, kan nggak nyaman, kasihan lo nya. Jadi kalau gua saranin, karakternya yang lo punya itu pertama lo nyaman dulu, karena lo akan panjang kalau berhasil. Cintai gamenya dulu nggak sih? Iya, cinta game itu sama cinta juga apa yang lo lakuin di depan. Semua yang gue lakuin di depan caster itu sama kayak gue suka ngobrol apa, gue ngecengin orang kalau misalnya di caster. Ya kayak tadi kan kita sebelum masuk ke live ini ya gue santai. sama kan, sama kayak pas sekarang kan, Iya. sama itu. Jadi karena karakter yang gue buat, apa yang gue suka, apa dan apa yang gue nyaman. Jadi mau di atas panggung atau di bawah panggung, bahkan orang banyak bilang sama ya bang, lu sama di panggung sama nggak beda ya karena itu. Kalau gue buat karakter misalnya di panggung gue lucu misalnya, terus gue turun panggung gue orangnya ternyata cuek, bete, loh ini apaan sih, kok turun panggung, turun meja caster kok orangnya jadi cuek, di atas lucu banget, humble gitu kan. Atau enggak di atas cuek, bete, marah-marah, di bawahnya ternyata humble. Wih, di atasnya dia marah-marah loh, tapi ternyata di bawahnya humble gitu loh. Kalau gue prefer yang apa yang lo nyaman, apa yang lo suka ya jalanin aja. Keluarin apa yang ada di Karakter. Karena karakter itu akan beda kok per orang. Lu sama gue beda. Iya. Gua mau connect aja yang sama banget aja beda.
Oke, tadi kita udah ngebahas tentang itu ya, bagaimana menjadi sebuah caster buat yang Ya. pengen jadi caster kali ya. Ya, buat jadi caster Harus jadi memiliki karakteristik tadi ya. karakteristik nggak harus caster doang, Iya. host juga, apapun itu. Kayak artis juga, ya kan? Pokoknya sesuatu yang di entertainment biar lo lihat apa lu cukup naik ke permukaan dan lu diingat orang ya butuh karakter itu. Karakter itu ya. Oke. Soal berarti kita bicara soal ini agak serius nih sebenarnya. Ya, boleh. Mungkin bicara soal teknik menjadi seorang caster itu gimana sih, Bang? Oke. Maksudnya kayak kalau gue ngeliat lu kayak "Anjing, ini orang kayaknya tanpa ngelihat apapun dia udah tahu bakal kemana gameplaynya atau Kadang malah gue suka lebih sotoy ya. Kayak gitu, kayak kemarin yang Kyrie momen Oh. yang gue kira dia mati ternyata enggak, makanya gue teriakan saya salah karena pertama lo main game banget. Kalau bisa lo main game sampai di level ya memang pro player itu hebat dan di atas banget levelnya. Ya kalau nggak selevel dia ya bawahnya dia dikit atau bawahnya dia dikit lagi. Pokoknya paling semaksimal mungkin lo bisa lo kejar lah. Biar lo tahu cara pola pikir. Pola pikir player. Kalau misalnya mohon maaf ya, kalau kita epic terus baca para pola pikir pro player kan nggak sampai. enggak. Legend doang atau mythic awal doang kan nggak bisa. Kalau bisa ya kejar terus mau immortal apa, biar lu tahu. Oh ternyata ini tuh gameplaynya begini. Nggak sama memang karena profesional player juga beda lah, dia punya pemikiran di atas kita. That's why dia jadi profesional player kan. Tapi minimal tuh catch up lah, mengikuti. Mengikuti. Iya mengikuti. Dan kalau ngomong jadi caster, kalau ngomong cepat atau enggak, dulu gue sempat ngomong cepat. Gue dulu Kayak sempat. Papulung tuh yang Iya. bener-bener rap god tuh. Iya, dulu sempat ngomong cepet, KB juga ngomong cepat, tapi gua makin kesini mikir kalau gue ngomong cepat, oke memang seru, apa emang keren, tapi kayaknya itu nggak masuk sama karakter gua. Gua tuh karakternya, oke gua ngomong nggak cepet-cepet banget, tapi lo ngerasa nggak setiap nonton gua lo ngerasa deg-degan, Waktu momen apapun apapun itu. jadi gua ngedil energi gua ke yang online dan nonton di rumah. Gue waktu denger Blazing Duet from Skylar sih, gue merinding sih. Jadi kayak gitu. Jadi gua nggak harus cepat, tapi lu tahu apa yang gue sampaikan, lu tahu maksud gua. Itulah gue akhirnya gue berubah. Makanya gue bilang, core gue tetap sama dari dulu nge-cash, tapi gue improvisasi implementasinya beda-beda. Bakal improve. Iya beda-beda. Besok juga beda, kemarin beda, season 11, season 12, season 10 itu beda-beda. Gua harus tetap keep improve, tetap belajar gitu loh. Jadi kalau gua begitu ngomong cepat memang kadang kita momennya cepat kan. Ya, Mungkin gimana kalau tuh Bang, kalau momennya cepet banget. momennya cepat banget, ya mau nggak mau memang lo apa yang bisa lo lihat, lo nggak bakal bisa ngeliat semua. Iya, apalagi kalau war di Lord itu nggak sih kayak Iya, setup Lord. Ward di Lord, contohnya Ward di Lord ya. Pointer utamanya apa? Lord. Lord ya. Ya udah berarti tandanya yang lo pointer Retribution. retri junglernya. Kecuali ada tiba-tiba serangan loncat terbang ke belakang atau ke arah backline, baru tuh bisa lo pointer. Teman-temannya nggak usah lo highlight dulu. Lo highlight dulu di gimana positioningnya. Gitu. Teknisnya begitu kurang lebih. Baru nanti kalau ada momen-momen baru lo teriakin. Lo teriakin apa? Biar ngebolt kalau ada sesuatu yang terjadi di belakang sana. Jadi gue nggak terlalu cepet ngomongnya, tapi gue gimana caranya, lu yang di rumah, bahkan lu yang nggak tahu Mobile Legends tuh kayak Apaan tuh? itu apaan sih teriak-teriak, ada apa sih? Gitu. Apaan tuh? Iya terus buat lo yang tahu Mobile Legends dan lo suka nonton MPL kayak, aduh, Bah, gue pengennya kayak gitu. berarti maksud gue tuh caster itu sebenarnya kita ngomongin MPL aja ya. Iya, Caster itu berpengaruh itu ya untuk menciptakan sebuah momen yang maksudnya itu bakal menjadi pecah kalau ada caster. pasti. Caster itu komentator, caster, pembawa acara, MC, apapun itu menjadi peranan penting ya, semuanya. Pernah waktu itu MPL ada rematch ya kalau nggak salah, Aura sama siapa aku lupa ya. Itu kan cuma tayang videonya doang kan, gak ada casternya. Itulah mereka baru sadar kalau caster tuh Caster itu sepenting itu. benar-benar sepenting itu. Coba lo nonton, atau nggak besok nonton MPL, regular season baru mulai lagi. Lo mute aja. Enggak ada rasa sih pasti. Ngantuk lo pasti ngantuk. Kayak nonton bola pas zaman-zaman Covid enggak sih yang Iya, yang nggak ada suara wasit doang ya. wasit doang, prit, gak ada yang wah, ngantuk kan? Ngantuk Iya, caster, komentator, apapun itu, MC, mau acara tuh sepenting itu. Menurut gua ya.
Berarti Bang Uji selain nge-cash MPL nih, maksudnya Bang Uji pernah nge-cash apa sih, game Mobile Legends doang kah? Atau eh game lain? PUBG gue pernah. PUBG pernah? Pernah dulu PUBG awal-awal. Gue roadshow-nya waktu itu gue pernah. Gue waktu itu di acara TV, gue acara Asian Games atau SEA Games tuh banyak banget tuh gamenya kan. Nah itu gue casterin semua waktu itu berdua. Karena kebetulan pembawa acaranya gue casternya. Jadi misalnya game hari itu apa? Waktu itu StarCraft. Ya gue nge-casterin StarCraft. Dan maksudnya itu spontan kah atau Spontan, itu dia susahnya. Makanya gue bilang kalau lu belajar nge-cash itu lu harus minimal ikutin kayak pola pikir pro playernya. walaupun kita nggak ngikutin gamenya sama sekali? Ah itu makanya gue tertampar di situ gue Fit. Gue tertampar dengan banyak kayak caster yang gue casterin tuh gamenya. Gue nggak punya apa ya, nggak ada ilmu yang bisa diambil dari omongan gue. Karena gue cuma membacakan situasi yang terjadi. Oh berarti poinnya itu sebenarnya caster itu pada dasarnya kita harus apa ya, membaca Mendidik. mendidik, Membaca, mendidik. membaca situasi yang terjadi doang. Betul, situasi yang terjadi, terus lo mengilmukan apa yang nggak bisa dengan cara cepat. Banyak, job desknya banyak sebenarnya kalau mau Berarti dibedah. nggak cuma lu harus main gamenya ya kan? Nggak. Iya, lo harus main gamenya, lo suka, lo seneng, lo tahu background playernya. Itu Itu semua bakal banyak. Jadi kalau bisa bilang caster tuh, sekarang tuh nggak cuma ngoceh doang, sulit. kalau ngoceh dong. Ngoceh doang ya mungkin bisa, tapi mungkin di level yang profesional kan ada klien yang loh kenapa ini cuma Oh lu iya, nggak ada. membahas ini doang gitu loh, kenapa ininya nggak lo bahas gitu loh. Kita kan ngomong yang profesionalnya kan gitu. Nah, MPL, kita ngomongin MPL kali ya. Iya boleh. MPL baru kelar. Onyx back to back to back, Back to back 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 to back. Itu back to back to back. gue ngeliat Kairi sih, momen Lancelotnya Iya yang apa? ganti item tiba-tiba Immortal Winter terus Dia bunuh orang satu, lihat Maksudnya, gak lo? iya, Dia bunuh Luke satu, sebelum balik dia ngebunuh Luke dulu kan. bunuh Luke dulu dia satu. Gue gak ngerti lagi sih. Maksud gue sebagai caster lu ngeliat itu gimana, Bu? Sebagai caster gue ngeliat itu gila, ini kalau as a individual ya, wah dia gapnya cukup jauh loh, gapnya cukup jauh. Dan mungkin kalau kita ngeliat dari Indonesia sekarang mungkin lagi naik daun Iya, ya. iya. Tapi gue dalam pribadi gue sendiri selama gue nge MPL yang mungkin bisa catch up dengan permainan kayak seperti itu. Albert gak sih? Iya, kalau satu otak sih sama gue. Albert itu menurut gue Jungler nomor satu Iya. Indo harusnya. pas sebelum dia pindah ke Onyx nih, waktu Iya. dia RDRQ menurut gue yang paling mendekati Kairi sih Albert ya. Di Indonesia Di bukan Indonesia. bukan RRQ doang, maksudnya is individual ya. Individual Albert di Indonesia. Albert bener, emang gak ada lagi menurut gua ya. Sampai saat ini pun Iya, iya. Albert, oke Nail retrinya kuat, Van kuat, segala macam kuat, Vincent. Tapi Tapi belum ada jungler yang menurut gua selevel sekuat Albert, selevel Albert di Indo. mungkin adalah selevelnya, tapi yang bisa mendekati Kairi seperti Albert nggak ada. Albert savage terbanyak di MPL, Savage terbanyak. terbanyak. Fun fact, listeners. Fun fact. Taruh coba cari aja ya buat kalian semua. Savage terbanyak Albert. Savage terbanyak iya. Jadi ya itu, gue juga setuju sama lo. Menurut gue yang bisa catch up sama Kairi so far Albert. Tapi yang lain sih memang as individual gapnya jauh. Tapi sayang banget dia udah ke Onyx. Menurut gue itu merupakan apa ya? Langkah gede gak sih buat Onyx? Dia bakal mikir panjang kah atau gue kayak kalau gue jadi Albert, kalau gue ngejar trofi, ngejar apapun itu, ngejar trofi lah ya, gue mungkin bakal ke Onyx sih tetap. Tapi as a improvement player gitu, gimana bang sih? Ini Untuk membuat players dia camat gitu. iya, semua juga siapa sih yang gak sedih dia camat kan. Apalagi Indonesia tuh dibanggakan sekali punya jungler yang setaraf itu kan. Iya. Cuma balik lagi ke keputusan pribadi gak sih? Kalau misalnya menurut dia Dionik adalah pelabuhan dia yang terakhir dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kan sempat juga diberita kan, dibilang kalau itu yang ingin Albert, apa yang bisa kita lakukan? Iya sih. Kecuali memang dia masuk ke market, dimasukin sama tim lamanya, dibeli sama tim barunya, di luar kuasa Albert atau Albert tidak terlalu ingin, beda kasus. Tapi emang ada bang. Tapi kan ini dia yang ingin. Tapi kasus begitu ada gak sih? Kita nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Harusnya ada. Harusnya ada. Karena Tiba-tiba dimasukin ke jendela transfer gitu. iya, jadilah transfernya makanya. Tapi mungkin minusnya dari sekarang ini
kita nggak bisa lihat jendela transfer. Iya, gak kayak bola ya. Yes, Itu itu dia. benar-benar apa ya? Marketnya nggak kebuka karena market belum kebuka ke publik aja. Mau desas-desus baru pindah tim aja udah digoreng, Udah udah. digoreng habis-habisan. Nah, itu serunya. Mungkin itu kayaknya yang bikin kayak market ditutup. Jadi orang tuh makin berasumsi, makin tergoreng, makin itu, dan ketika beneran pindah, tas blow up-nya, pecahnya pas gitu loh. Kayak menurut gua gitu sih. Awalnya kayak Gue juga penasaran kenapa belum seterbuka itu. transfer. Yes, benar. Gue juga penasaran sama harga juga jujur. Oh berarti Bang Oji belum tahu nih harga. Harga apa segala macam mereka kan memang tertutup semua. Memang untuk classified lah kita bisa bilang. Tapi sebenarnya itu harus ada yang regulasinya sih, misalnya ada orang yang ngelihat, yang ngejaga nggak sih? Pastinya ada nggak sih harusnya, atau enggak, walaupun dia nggak ngejaga orangnya pasti itu sesama owner tim atau sesama pemilik pemainnya nggak sih, itu pasti udah ada sih Udah ada regulasinya. komunikasi. Harusnya nggak mungkin lah kalau mereka udah berjalan sampai 12 season ini pembelian player dari dulu tapi ternyata tanpa ada regulasi, kan nggak mungkin. Pasti udah berantem, misalnya aja kayak lu, gua udah bayar player lo nggak mau main, Iya. ya kan, ada regulasinya kan, gitu. Pasti udah ada sih harusnya. Harusnya aman-aman aja sih. Harusnya aman. Ya, terus MPL Season 12 Onyx back to back banyak banget momen ya. Menurut lu Bang Oji yang selama nge-cast MPL Season 12 yang paling lu inget apa sih? Momen epic apa gitu? Iya, Wah, ini pecah sih. sebenarnya Selain Kairi tadi. selain kayak tadi, Geek Farm di Grand Final sih. Wah, iya lagi. Geek Farm Grand Final, Geek Farm bantai Onyx 2 game aja. Kan Itu 3-2 kan? iya. Itu kan dia one sided semua loh, gamenya cepat semua tuh. Iya. Ada beberapa momen mereka dapetin brek, cepet kan? Itu 2 game aja tuh menurut gua suatu momen yang besar sih menurut gua, karena Cinderella story ya. Cuma yang disayangkan di Cinderellanya tuh ya namanya juga Cinderella story, kadang berhasil kadang enggak kan. Ya ini nggak berhasil aja. Kalau berhasil nggak mungkin sih nggak ada yang lupa sama apa Geek Farm. Karena dia satu-satunya yang matain Oni kan. Tapi menurut gue ya sejauh ini gua nggak bakal nyangka Geek sejauh itu gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat dari season lalu mereka pulang pertama kan ke playoff. Iya, siapa yang nyangka sih? Yang nyangka bahkan Bigetron squad itu, Bigetron squad Rebellion squad itu, RRQ juga top 2. Bahkan EVOS awal-awal regular season menjanjikan Iya, banget kan. iya, semua kan memang squad itu. Dan ini ya mungkin selama gua nge-cast dari season 1 dan setelah franchise season 4, ini season terpecah sih menurut Iya, gua. menurut Gua sampai week 8, last day banget, itu baru penentuan siapa yang lolos sampai enggak. Iya. Kayak alter ego tuh. Beuh, Ya kan? Semuanya dikurasi EVOS. lagi, dihitung lagi sampai akhirnya ya cuma segitu yang lolos. Jadi menurut gua ini season terpecah menurut gua. Dan tim baru juga, Tim baru Dewa lu United. bisa masuk ke playoff tuh gimana caranya? tim baru ya baru. Tim baru loh. Itu player-playernya walaupun udah ada awat tapi kan mereka tuh sisanya masih MDL kan dulunya. Kayak junglernya Lanaya masih. Jadi kayak di season 12 tuh benar-benar semua kejadian bisa terjadi sih. Semua apapun bisa terjadi. Mulai di atas bisa turun, di bawah bisa naik. BTR hampir gak lolos. Hampir nggak lolos sih. Hampir gak lolos semua. Itu season Sampai 12. week di terakhir kan. Day terakhir penentuan masih semuanya, makanya gue bilang sampai last day-nya. Itu masih terkurasi semua. Gila emang tuh season 12. Kacor. Jadi kayaknya bisa gue bilang kalau mungkin season lain pecahnya di playoff, kita pecahnya dari regular season gak sih? Dari regular season dia pecah banget sih. Ya gak sih? Regular seasonnya tuh pecah banget gak sih? Alter ego yang kedatangan Rek yang digadang-gadang bakal, kan Udil sempat statement kayak MSC plus M1 bakal pecah, tapi Iya. flop juga. Ya susah. MPL sekarang semua segala macam susah. Geek juga akhirnya dari bawah lagi kan, Iya dari bawah lagi. naik lagi akhirnya sampai top 3, sampai top 2, sampai M series. Gokil Geek. Tapi omongan doa sih, Pit. Lu denger gak pernah regular season Kadera ngomong, masa kita mau M5 masih banyak salah, ingat gak? Iya. Omongan tuh doa beneran. Sampai M5 tuh. Tapi sayang dia nggak main playoff sih. Dia nggak main pas itu. main sekali. Main sekali. Habis itu ganti marki. The best substitute maybe. Ya, di saat itu ya. Iyalah, Maksudnya the best keputusan substitute yang paling gede nggak sih? paling tepat. Paling tepat. Menurut Bang kenapa tuh? Pertama, Menurut gua kalau ngelihat Kadera ya di regular season bagus banget mainnya. gendong-gendong. Gendong-gendong banget.
kita nggak tahu dalamnya nggak sih untuk dari segi mental orang Oh individualnya. iya, iya, mungkin mental ngaruh banget sih. Iya, apalagi mereka udah tahu nih ketemunya siapa nih, yang gede-gede banget kan di upper kan. Udah ketemu siapa, ketemu Onik lagi dibawa ketemu BTR yang lagi ngeri-ngerinya, Super Ken. Iya, so. Super Ken gila. Ngomong Super Ken juga tuh. Itu gua nggak bakal bisa lupain tuh dia tuh. Yang mana? Yang Yang Lancelot. Daddy Gang di atas Fanny-nya. Oh iya, iya, iya. 43 menit. Iya, iya, Gak iya. mati-mati, nol matinya, gila gue bilang. Tapi dia salah satu player Fanny terjago juga sih. Menurut gue dia juga salah satu jungler yang udah bisa ngikutin sih. Iya, menjanjikan gitu ya. Menjanjikan banget. Karena Masih muda. gue ngelihatnya pertama dia masih muda, botol capnya masih jauh, ilmu yang masih dia bisa serap masih banyak. Tapi sama satu sih yang menurut gue paling penting, emosionalnya. Iya, iya. Kenapa gue bilang emosionalnya? Dia sering buat comeback. Sering banget. Nah, comeback itu tuh emosi lo tahu yang diuji, bukan mekanik sama makro doang. Lu kena mental nggak? Lu hype-nya semana, bisa lo mainin nggak emosi lo? Dia tetap tenang kan? Jadi menurut gua itu penting sih. Ya Super Ken tuh juga. Super kayak. Super Ken. Tapi jungler yang paling apa ya? Yang paling menjanjikan siapa sih? Sekarang. Super Cat tadi ya, Super Cat. Super Ken, Nael. Ya Nile. Tapi yang mungkin harus diperhatikan Nael, jangan sampai kayak sebelumnya kan sempat ada Versik di season 7 Evos. Iya, iya. Siapa sih yang bisa ngalahin assassin dia segala macam jungler kan segala macam ngeri banget ya. Tapi jangan cuma satu season wonder gitu loh. One season wonder. Iya nggak boleh. Harus improve, keep up. Tapi Ya kan? sebenarnya yang paling konsisten Albert tadi sih menurut gue ya. Iya Albert. Tapi dia Albert, nggak Albert. Tapi Sayangnya nggak sempat ketemu Super Ken ya? Nggak sempat ya? Albert Sempat gak sih? Sempat ya harusnya. sempat harusnya. Lupa gue. Mungkin dia pas jadi itu kali. Pas dia sempat main mid lane kan? MPL Nah, kalau kemarin kan ketemu, ya kemarin kan Albert sempat mid lane. Maksudnya sebelum pas Albert sebelum pindah itu, Oh iya, iya. lupa gue harusnya sempat ketemu sih gue. Harusnya sempat sih. Oke. Ya Bang Oji Yes. kita udah ngebahas tentang bagaimana sebagai caster, bagaimana seluk beluk caster kali ya. Yes, benar. Terus gimana MPL season 12 berlangsung udah kelar juga dan Oke. Aura juga, congrats buat Aura. Sudah Oh. 2 kali Pilpres. Dua Gak tahu PP. kenapa dia tiba-tiba di Pilpres gendong-gendong banget, ganyang-ganyang banget. 3-0. Dia kosong. Di MPL flop banget. Itu dia. Ada banyak faktor mungkin. Faktor Iya. banyak. Nah, Bang Oji tahu kan kalau dulu kita Yuzon udah ngadain Yuzon Gladiator Arena season pertama yang itu 1v1 Lancelot. Betul. Kali ini kita bakal ngadain lagi nih. Apa tuh? Yuzon Gladiator Arena 1v1 Nolan. Wah. Nolan belum pernah di itu kan di kompetitif kan? Belum. kan? Belum, gue belum Nggak lihat. keburu gak sih? Belum. Udah kebuka sih harusnya. Udah kebuka tapi nggak ada yang pick. Kemarin kebuka tuh di PP tapi di ban. Oh di ban. Di ban. Tapi di ban. Nah menurut Bang Oji sendiri 1v1 Lancelot oke. 1v1 Chow oke banget. Nolan nih kita belum tahu nih. Gimana Nolan sih masih gameplaynya. oke sih. Masih oke sih. Karena emang sama-sama assassin kan pertama. Ngebling-ngebling gitu kan. Iya. Pokoknya Nolan masih bisa nge-kill, mainin purple, itu masih oke sih. Cuma ya mekaniknya aja siapa yang miss mulu. Kan harus ada miss sama enggaknya tuh banyak Untuk missnya. 1v1 sih ya gitu ya. Iya. Ya kita gitu juniors kita bakal ngadain Yuzon Gladiator Arena season kedua. Jadi kita akan bakal ngundang beberapa pro player Oke. invitation team gitu. Oke. Udah boleh di spill nggak sih? Ya tungguin aja infonya ya di Instagram Yuzon, di TikTok Yuzon mungkin. Oke. Oke. Selain kita udah bahas 1v1 tadi, Ladies. Apa? Bahas ladies. iya bahas ladies. Kenapa ladies? Kenapa ladies? Scene kompetitif ladies kan kita kurang apa ya? Maksudnya orang kurang kenal gitu, Bang. Oh, maksudnya kenapa ladies nggak berkembang Iya. men gitu ya? Dan yang juara juga BTR lagi. Ya pertama mungkin kalau misalnya ngomongin berkembang ya, kita kan harus lihat dari scene-nya dulu ya. Ini siapa yang bisa patahin nih 24 win streak BTR, ya. kan? Itu gila banget sih. Timnas Bumi nih, Iya. Timnas Bumi Ladies, ya kan? Udah bukan Indonesia Ladies, Udah Bumi bener, Ladies, Bumi Ladies. ya kan? Nah, pertama itu pasti kalau misalnya main kenapa tinggi? Semua orang berebut untuk jadi professional player, regenerasi tinggi, ya kan? Karena tahu bisa menang suatu saat nanti. Nah, Onyx menang terus terlalu banyak juga nggak baik juga. Sama kayak BTR menang terlalu banyak juga sebenarnya kalau menurut gue dari sisi pandang viewers, misalnya gue adalah viewers
bocil-bocil kematian nih. Ya gue bosan juga nontonnya. Gue butuh ini loh, villain, gue butuh contender gitu loh. Memang untuk menjadi sosok yang bisa menghantam BTR di scene ladies, waduh sulitnya setengah mati. Kayaknya mungkin harus butuh main pakai wig sih. Main pakai wig. Iya, ngeri banget. Ngeri banget sih, Bang. Ngeri banget. Jadi menurut gua mungkin kenapa dia kurang terlirik kan menurut lo, kata lu kan. Kurang terlirik ya karena scene-nya pertama aku nggak tahu juga dari MPL Ladies apa ada nanti suatu saat nanti. Oh iya, belum ada ya MPL Ladies? Iya, belum ada MPL Ladies. Terus juga aku berharap ada, tapi aku berharap ada. Dan aku berharap ada tim yang bisa nge-catch up Bigetron. Begitu. Iya, itu. Karena udah terlalu 24 kali itu. Kalau nggak salah 24. Nah, karena gini loh, ada 3 top 3 ladies kan dulu. Bigetron, Bigetron, EVOS ya sempat ya. Sempat juara WSL juga. Iya, EVOS sama satu lagi apa tuh aku lupa. Itu tuh era 1 kan, era pertama. Era kedua mereka eranya Bigetron, GPX, sama RRQ. Ya dong. Era sekarang tuh berubah lagi. BTR, RRQ, MBR. Oh iya, MBR. Tim Tapi baru ya? yang di atas masih BTR. iya. Dari berseason-season Setiap itu era ada Bigetron. udah tiap eranya Ada Begitu. makanya namanya Bigetron era kali ya. Iya, mungkin kali ya. Iya gak sih? Iya, bener banget Bang Haji. Iya gak sih? Nih era Setiap 1 era kan ada zaman itu dia masih sempat blooming streak ya kan, masih ada EVOS, masih ada Bigetron, tapi Bigetron udah catch up. Iya, udah. Ya kan udah bersinar. Oh, Alter Ego juga dulu. Dulu emang Alter Ego. Alter Ego Ladies ada. Nah, habis itu era kedua eranya EVOS Links pecah kan? Ke GPX. Masih BTR juga. BTR, GPX sama RRQ. Tapi RRQ waktu itu masih di top 3. Finalnya selalu GPX, BTR. GPX, BTR, GPX, Ya kan? BTR, yes. Geser kan eranya, era yang sekarang nih kemarin. GPX gak final. Eranya zamannya BTR lagi, RRQ, MBR setahu gue yang kuat. MBR tim baru ya. MBR Dolphin, seingat gue. Iya. Jadi masih era. Tapi ngelihat scene competitive ladies itu kan banyak yang bubar kayak EVOS Links kan bubar ya. Maksudnya kenapa sih kalau tim e-sports cewek itu tim tim Mobile Legends cewek itu gampang bubar gitu? Bukan gampang bubar, tapi gimana caranya lu bisa bertahan ketika lu menghadapi sesuatu yang nggak bisa lu kalahkan gitu loh. Dia berarti dari segi kalau MPL ladies apa sih tadi? WSL ya? WSL ladies dia nggak franchise gitu ya? Enggak, soalnya gue jarang banget diundang WSL, kayak gue belum pernah deh. Belum pernah gue diundang ke WSL. Gue memperhatikan ladies ya udah di luar WSL lah yang pernah gue casterin sih. Jadi menurut gue ya karena itu sih feelingnya gue karena dominasi BTR. Jadi misalnya nih gue tim kayak aduh pengen bikin tim ladies tapi BTR udah nggak bisa dilawan kayak gitu loh. Timnas juga mereka kan full BTR. Timnas ya kan gue udah bilang timnas bumi emas Mobile Legends Bang Bang pertama kali emas di acara Olimpiade seperti itu dari ini ladies. Kan kita silver terus kalau mainnya. Tapi mungkin kalau dari scene kompetitif ya mungkin cowok lebih dikenal lah. Tapi menurut Bang Oji kenapa sih kita harus nonton ladies gitu? Ya harus nonton lah karena ladies ini pertama lu membuktikan nih kalau ladies juga bisa bersinar sebenarnya di Mobile Legends. Gue pengen banget loh. Sama. Gue jujur ya, gue pengen banget scene ladies tuh sebesar scene MPL. cowok. Iya. Karena menurut gue gameplay mekanik ya tetap cowok, cuman ladies tuh ada. Ladies punya peran kasarnya punya ruangnya sendiri lah. Iya, satu itu. Dua di sini zaman sekarang ladies itu playernya juga jago-jago banget. Iya, jago dan banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibilang scoop atau untuk wadah ladies ini harus ada sih. Dan untuk membuktikan kalau ladies bisa sebesar men suatu saat nanti. Harusnya bisa. Harus bisa juga. Karena itulah kita menciptakan sebuah turnamen guys, yaitu Yuzon Gladiator Arena Ladies, yaitu 1v1 lah. Jangan lupa tonton, oke? Tapi tungguin infonya di Instagram kita dimanapun itu. Kalau nggak salah nggak cuma 1 lawan 1 kan? Ya, ada tim yang juga sih, Yuzon Gladiator Arena yang sama tim juga Iya kan? ada tim juga ya, sorry guys. Nah, itu juga gue nunggu itu sih. Karena begini loh, gue mungkin nanti Yuzon Gladiator Arena adalah menjadi sebuah rangkaian yang ditunggu oleh scene ladies. Mungkin. Iya, harapan gue sih seperti itu. Jadi kalau mereka, acara mereka kelar nih, PP misalnya Woman udah, wah gue ngejar apa nih akhir tahun.
oh ada satu turnamen nih. Yuzon Yuson Gladiator Arena. Iya, jadi itu udah sebagai rangkaian acara. Oh iya, tahun ini gue gagal, tahun depan gue mau hajar lagi kayak gitu. Dan semoga BTR ikut sih biar BTR harus. Nah, gue nggak Tapi tahu sih. jago banget sih. Iya, makanya. Dan gue harap semua ladies tetap semangat ya untuk bisa matahin BTR. Kalau yang disemangatin BTR kurang disemangatin apa? Udah di atas. Win streaknya udah sampai bingung ngitungnya. At least kalah sekali lah, kalahin sekali aja. Kemarin kan RRQ Mika hampir ngomong gitu. Besok adalah pertandingan final yang bakal diingat selalu oleh Bigetron era. Karena kita akan pecahin win streaknya. Karena openingnya begitu kan. Gue nonton openingnya. Pas winning moment, Bigetron menang. Ditanya kenapa 3-1. Vivian ngomongnya apa? Ini biar 3-1 biar diingat sama RRQ selalu. Dibales dong di situ. Gue bilang oke, panas seru. Gorengannya seru sih, gue suka. Tapi Gorengannya. Yuzon Gladiator Arena kita mungkin bakal ngundang apa ya? Ada GPX, ada Dewa United juga, ada MBR yang tadi kata Bang Oji bilang salah satu apa ya? Top tim 3. underdog juga gak sih? Iya, Buat ladies, top 3 juga. top 3. Dah. BTR Ladies. Better ladies. BTR Ladies. Yuzon Gladiator. Yuzon Gladiator Arena. Semoga apa ya? Acaranya lancar, guys. Amin. Amin. Pasti lancar, pasti pecah. Dan buat kalian semua nanti kalau yang nonton jangan lupa ya. Jangan lupa. Di-share juga. Bener banget. Dikasih tahu juga teman-teman kalian yang ladies juga suruh daftar semua segala macam kalau misalnya terbuka untuk umum, ya kan? Karena hero-nya juga Nolan gitu. Maksudnya belum ada yang tiba-tiba pengen Nolan guys, main Nolan. Iya, nggak tahu sih Nolan dilepas apa enggak, feeling gue enggak. Iya, nggak bakal dilepas di turnamen. OP early-nya nih. Makanya itu kita bikin acara itu Bang Aci. Apa? Untuk melihat seberapa jago sih orang-orang mainin Nolan sebenarnya. Oke. Nolan kan hero baru juga. Kapan sih bang? Gua tahu bang. Oke, acaranya tanggal 31 Oktober sampai 14 November hanya di Game on Yuzon di YouTube. Bentar lagi dong. Iya, bentar lagi Moji. Terus ada di TikTok juga ya. Di TikTok juga. Kita bakal live streaming. Tuh. Kan gue bilang, pokoknya kalau ada terbuka untuk umum, publik tuh harus ikut. Wajib. Biar mereka tahu ada chance bisa dapetin kesempatan lawan idolanya. Tenang aja, di Yuzon Gladiator Arena kita bakal buka for public juga, tenang aja. Jadi buat kalian akan ada kesempatan buat ngelawan tim ladies favorit kalian. Luar biasa loh, ini yang gua tunggu dan gua nggak sabar sih. 31 Oktober ya? 31 Oktober. Bentar lagi sih. Udah 23 nih. Bentar lagi. 7 hari lagi nih. Uh, Iya 7 hari lagi nih. Udah gak sabar gue nih. Case-nya bisa di-spill gak sih, Kak? Casternya? Enggak, maksudnya mungkin ini teaser gitu. Oh, boleh lah. Boleh ya? Teaser gimana? Tereneng neng tereneng neng. Oh salah, itu mah video entrance ya. Salah ya. Kirain gua Ya, teaser seperti itu. Jadi udah siap belum siap nonton banget. ladies? Gue sih bakal nunggu lu ebot sih waktu pas nge-case. Iya, pokoknya nanti kita pecahin like-like yang Iya, banyak. bener. Gue juga sebagai salah satu caster nanti di Yuzon Gladiator Arena. Bang Oji. Ya, gue bakal coba cari like terbanyak, subscriber terbanyak, ada KB juga Bakal nanti. ada KB. Waduh, pokoknya masih banyak caster lain juga yang luar biasa. Jadi kalian wajib banget nonton. Yuzon Dan Gladiator Arena. kita pecahin ya guys ya. Oke, kalian mau request apa aja, nanti nge-cast pakai baju apa segala macam, baju Bener banget. adat, boleh. Request gini guys, Bang Oji pakai baju itu dong, Arab. Wah, boleh. Apapun pokoknya gue lakuin buat Yuzon Gladiator Arena. Oke? Terus Bang Oji, ebot dong, tapi di atas meja. Boleh, selama aja. syarat dan ketentuan berlaku, Yoi. like-nya, Ya bener, harus subscribernya. Oh ya dong. Terus gue biasanya ada giveaway. Oh iya, ada Biasanya gitu. juga ada giveaway. Ini ada eksklusif dari Bang Oji kah? Enggak, biasanya dari Yuzon. Kalau dari dari saya. Tuh kan ada giveaway bener Oh, iya, kan? ada Ya kan giveaway. Mbak? Tuh. Kirain Bang Oji, oh dari Yuzon ternyata guys. Ada, dari Yuzon ada. Kalau dari Bang Oji, semoga kita sehat-sehat aja kali ya. Bang. Iya. Bener. Giveaway-nya ntar kalau misalnya buat kalian doa aja dah. Iya, Gua giveaway doa. Karena Bang Oji bakal bawain itu ceramah dikit kali ya Bang Oji. Ya, jangan dong. Enggak ya. Gue kalau ceramah dikit gak ada yang nonton, buyar. Gue belum bener, Iya. hidup gue belum bener, hidup gue berantakan. Daftarnya di mana sih kalau boleh tahu sih? Bisa daftarnya bisa lihat informasinya aja di website Yuzon, yuzon.id, terus di Instagram kita pasti harusnya informasi fullnya ada di situ. Start from berapa? Tanggal berapa? Tanggal 26
Oktober ini. 3 hari lagi dong. 3 hari lagi, makanya Wah. buat kalian yang pengen. Berarti ini dia ini 3 hari doang nih. Panjang loh ngobrol dia. Di Inter kita robot Bang Oji. Wah, oke. Anti kendar ya. Ada kuotanya terbatas nggak? Kota terbatas. Jadi limited ya. Iya. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan, buruan daftarnya ya. Hmm, Langsung sekarang juga. langsung. Langsung right now. Wah. Kapan lagi ketemu Baywan sama Funi mungkin? Iya, Kapan lagi limit ketemu? ya kan. Tuh kan gua udah feeling gua kan. Tayang ini Kamis pas banget pembukaan luar biasa. Terus kapan lagi nge-recall-recallin Funi gak sih Bang Oji? Ya itu yang Recall ditunggu. dikit gak sih? Recall dikit nggak ngaruh nggak sih Oh, Fit? iya. Jadi itu ya guys ya. Jadi buruan kalian tanggal 26 nih. Hari ini ya kan katanya tayangnya tanggal 26 ya. Pokoknya kalian daftar. Jangan sampai ketinggalan, ajak ladies kalian, setongkrongan, sewarkop segala macem. Dan ingat fair play ya. Harus ladies yang main, harus diri kalian sendiri yang main, gak boleh dijoki. Dan juga cowok juga boleh ikut daftar. Slow aja. Bukan buat cewek juga. Cowok juga farm, boleh? Iya, yang Serius farm. lu? Bisa. Bang Oji mau daftar? Ya kagak lah, gua casterin aja. Serius lu kalau cowok boleh daftar? Boleh Wah, dong. tapi One v one. yang by one. Yang by one tapi. Keren gue yang arena dia udah. Yang by one cowok ya, yaudah cowok. Daripada kalian jokiin cewek kalian, langsung aja by one, yang by one kalian ikutin Yang ya. by one. Dapat berapa sih hadiahnya berapa sih? Bakal ada hadiah yang bakal keren banget sih hadiahnya. Kalian gak bakal nyangka sih hadiahnya berapa. Gede banget gak sih? Lumayan lah. Lu total hadiah ada 15 juta Bang Oji. Buset gede banget. 15 juta itu kayak lu beli skin buat cewek. Ya beli skin. Sayang aku mau skin Eudora. Iya. Gak ada rasanya. Apaan beli apa nih kalau 15 juta buat skinnya oke. 15 juta gue biasanya 14 juta buat keluarga, sejuta baru buat tahan hidup. Iya. Biar kerja Tetap lagi. Family first. Tetep dong family first. Ladies team dengan price pool 85 juta juga. Wah gede banget. Gede banget. Dan gue yakin sih ini kalau Uzon Gladiator Arena Ladies ini dipertahankan nih pasti akan banyak banget nih nanti yang ngikutin. Pasti bakal pecah. Pasti. Karena kita dicasterin oleh Ranger Mas. Thank you. Ada Bung KB juga. Bung Gabe juga. Jadi buat Dan kalian semua jangan tungguin sampai lagi lupa ya. infonya. Oke. Caster terkenal guys. Bukan langsung di uzon.id juga kalian bisa cek Instagramnya di Uzon Uzon ya. Indonesia. Uzon Indonesia. Pokoknya kalian semua harus ikutin wajib dan ingat kita kawal sampai siapa yang dapetin juara di Uzon Gladiator Arena Ladies nanti. Oke. Ya, begitu guys. Sebelum kita closing, Yes. satu statement dari Ranger Emas Tentang MPL. Tentang M5 kali ya. Mungkin kita M5 sebentar kali. Prediksi Bang KB deh. Bang KB Bang Oji deh buat M5. Onyx. Tetap on. Tetap Onyx. Dari kan ada dari Cina juga kan? Ada tim Nggak ada baru urusan. juga. Nggak ada urusan. Still on. Tetap on. Satu statement dari gua, Bolt, satu kata, bawa balik ke Indonesia. Satu kalimat, bawa itu balik ke sih. Indonesia. Lu nggak denger statementnya Oh My Venus? Masa nggak ke-trigger nggak sih? Makanya bawa balik di Indonesia, dapetinnya di Filipina. Wah itu pecah banget sih. Sweet my fans. Pecah banget. Oke. Lezat dan bergizi. Sekian di Zontok hari ini. Semoga awam menjadi paham. Amin. Kalian tulis di komen guys. Bang, aku bocil paham bang. Aku bocil awam. Tulis, oke guys. Sekian podcast kali ini bersama Ranger Emas. Dan selamat siang guys. Di sini siang sih. Kalau di sana nggak tahu. Bye. Bye bye. Bye.